Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar hari ini? Saya yakin semua kita adalah orang-orang yang terjaga dan terpelihara aman bersama dengan Tuhan. Kenapa saya bisa yakin seperti itu? Karena hidup kita dijamin Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau burung-burung di udara, Tuhan pelihara. Bunga bakung di ladang, Tuhan dadani. Terlebih lagi bukankah kita biji matanya Tuhan? Dan itu janji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya apapun bagaimanapun keadaan kita saat ini, percayalah kita tidak perlu hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran tentang segala sesuatu dalam hidup ini. Sebab Tuhan itu menyediakan, dan Tuhan bukan hanya menyediakan, Dia adalah Tuhan yang menjamin hidup kita. Kalau kita mengerti kebenaran ini, tentu kita akan rasa tenang Bapak Ibu Saudara. Apapun boleh terjadi dalam hidup ini, tapi sungguh hanya dekat Tuhan kita merasa tenang. Nah, Bapak Ibu Saudara, judul dari tema kita kali ini, dijamin Tuhan. Nah, sebelumnya mari kita satukan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa pemilik hidup kami percaya Engkau adalah Bapa yang memelihara dan yang bertanggung jawab penuh atas hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua hanya oleh karena jaminan dan pemeliharaan-Mu Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah menjadi gembala yang baik bagi kami, sehingga kami tidak pernah kekurangan dalam hidup ini. Karena Engkau mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kami menurut kekayaan. Terima kasih Bapa. Kami melepaskan semua ketakutan dan kekhawatiran tentang apa yang kami makan, minum, pakai, tentang masa depan kami. Karena kami tahu kami adalah orang-orang yang dijamin oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berfirmanlah kepada kami saat ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita buka Yeremia 11-14 Bapak Ibu Saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Dan apabila kamu berseru-seru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, di ayat yang ke-11 tadi, ini jaminan Tuhan atas hidup kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita membaca apa yang difirmankan Tuhan di dalam kitab Yeremia 29 ini, maka tidak sepatutnya kita takut di dalam menjalani kehidupan ini. Mengapa? Sebab apa yang firman Tuhan katakan, bahwa Tuhan tidak hanya menjamin hidup kita hari ini dan hari esok, tetapi masa depan kita sepenuhnya juga ada dalam jaminan Tuhan. Karena rancangan Tuhan atas hidup orang percaya sungguh teramat indah. Janji firman Tuhan tentang jaminan akan masa depan ini Bapak Ibu Saudara
Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel saat mereka masih berada di dalam pembuangan Babel. Bukan dalam keadaan baik, dalam keadaan pembuangan. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat yang keempat, semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Bayangkan Bapak Ibu Saudara situasi mereka saat itu. Orang-orang yang berada di dalam pembuangan secara logika mustahil memiliki masa depan yang baik. Namun di tengah situasi yang sepertinya tidak ada lagi harapan ini, justru di saat seperti itulah Tuhan datang membawa pengharapan bagi mereka. Dengan memberikan janji, firman-Nya yang menguatkan ini. Semua ini menyatakan kepada kita Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan tahu betul apa yang menjadi pergumulan yang sedang mereka alami. Dan Tuhan tidak pernah melupakan apa yang telah dijanjikan kepada bangsa Israel. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, seberat apapun pergumulan kita saat ini, ingatlah akan apa yang diperbuatnya bagi bangsa Israel. Bahwa Ia adalah Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia tidak akan pernah melupakan kita. Bahkan Ia tidak akan pernah tertidur dan terlelap menjaga setiap kita. Bukankah itu janjinya bagi setiap kita dalam kitab Mazmur 121 ayat yang keempat? Tidakkah ini memberikan rasa tenang? Tidakkah ini memberikan rasa nyaman bagi setiap kita? Sebab Tuhan tahu betul apa yang menjadi keperluan kita, bahkan sebelum kita sendiri mengetahuinya. Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel seperti yang tadi kita baca di ayatnya yang kelima. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Sungguh, Dia adalah Tuhan yang menyediakan, Jehovah Jireh. Jangan pernah meragukan itu. Namun perlu kita sadari juga Bapak Ibu Saudara, bahwa membangun rumah di sini berbicara mengenai rumah rohani atau membangun mezbah doa dalam kehidupan keluarga. Dan bukan hanya sampai di situ. Mereka juga diperintahkan untuk membuat kebun, membuka ladang atau tanah baru. Ini berbicara tentang pembaharuan hati. Apa yang dimaksudkan dengan pembaharuan hati, Bapak Ibu Saudara? Maksudnya adalah tanah hati kita harus diolah dan dipersiapkan terlebih dahulu sebelum benih ditaburkan. Itu sebabnya ada tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi para penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saat rumah doa sudah dibangun, di mana ada pujian, penyembahan naik ke hadirat Tuhan, sementara hati kita siap menjadi tanah yang baik, maka pada saat itulah Tuhan pasti akan menaburkan benihnya, sehingga benih itu pun dapat tumbuh dan berbuah-buah. Itu sebabnya percayalah, selama kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, maka masa depan yang gemilang adalah sebuah kepastian bagi orang percaya. Sebab apa yang telah Tuhan rancangkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya pasti akan digenapinya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun situasi kondisi kita saat ini, mari sama-sama kita mau katakan, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu,
dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku dan penuh harapan. Semua baik, semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Tuhan yang telah memulai rancangan yang baik dalam hidup kita, maka Dia juga berjanji Dia akan menyelesaikannya sempurna sampai pada kesudahannya. Itu sebabnya kalau hari ini kita merasa seakan Tuhan sedang berdiam diri, percayalah di belakang kita Dia tidak pernah berhenti bekerja untuk menggenapi setiap rancangannya bagi setiap kita. Bagian kita hanya mengakui bahwa apapun yang Tuhan buat dalam kehidupan kita ini, baik yang kita mengerti maupun yang kita tidak mengerti, tetap semuanya itu adalah yang terbaik bagi masing-masing kita. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semuanya baik, semua baik, semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku jadikan hidupku berarti. Engkau baik selamanya, tak pernah berubah. Kasih dan setiamu
sumber pengharapan. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu saat ini, bahwa setiap kami adalah orang-orang yang membutuhkan Engkau Tuhan, di tiap jam, tiap menit, bahkan di tiap detik dalam hidup kami. Sebab di detik Engkau lepas kami, di detik yang sama itu juga kami akan hancur. Dunia yang kami hidupi hari ini tidak pernah menjanjikan pengharapan sejati. Sebab apapun yang dunia beri dalam hidup kami, semuanya semu, semuanya bersyarat dan mengecewakan. Hanya di dalam-Mu kami menemukan sukacita dan damai sejahtera yang sesungguhnya, yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Bahkan di saat kami sedang berada dalam lembah kelam, di saat masalah dan kesukaran menekan hidup kami, di saat apa yang sedang terjadi berusaha merampas sukacita dan damai sejahtera kami, Engkaulah yang menjadi tempat perlindungan dan tempat kami meletakkan segala pengharapan kami. Sebab janji-Mu bagi kami, masa depan kami tetap penuh dengan pengharapan, apapun dan bagaimanapun keadaannya. Terima kasih Tuhan. Mari semua kita yang berterima kasih sama-sama kita katakan amin.